Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di Sapaan Gembala GKI. Hari ini bersama saya, Joshua Bernando, kita akan bersama-sama merenungkan bacaan kita dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan kelima. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami memohon pertolongan-Mu saja Tuhan ketika kami ingin bertumbuh di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir mengisi hati kami. Roh Kudus-Mu menggerakkan tangan dan kaki kami agar boleh melakukan firman yang Tuhan sampaikan. Bapa di surga, bantu kami untuk boleh dengan setia melakukan firman-Mu, merenungkan, berefleksi bersama dengan Tuhan hari demi hari. Ini kami Tuhan, saat ini kami serahkan waktu kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu saudara, kita akan bersama membaca 1 Petrus pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan kelima. 1 Petrus pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan kelima, saya akan membacakannya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman kita pada pagi hari ini, Bapak Saudara. Ya, kalau saya berefleksi tentang bagian ini, saya itu mengingat diri saya yang sebagai gamers begitu ya. Saya senang main game Bapak Ibu Saudara. Dan kalau saya perhatikan satu hal yang jadi kesamaan dari semua games, rata-rata itu punya ada yang disebut level, tingkatan. Jadi ada yang tingkatan 1, 3, 5 dan seterusnya. Atau ada juga yang menggunakan sistem ranking. Ya sama sebetulnya tingkatan begitu. Intinya para gamers ini ditantang terus-menerus untuk naik ranking, naik level. Dan ini yang membuat para gamers itu kecanduan. Game-game itu digandrungi sedemikian rupa. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, kalau namanya gamers itu sudah kecanduan, mereka tidak akan berpikir lagi untuk mengorbankan segala sesuatunya. Dari waktu, itu bisa berjam-jam bahkan berhari-hari di depan layar, di depan komputer, di depan HP, itu bisa lama sekali. Tapi juga selain itu, mereka juga berkorban uang. Dan banyak hal lainnya yang dikorbankan untuk mencapai level tersebut, mencapai ranking yang tinggi. Mereka berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan itu. Saudara, pertanyaannya ketika kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana dengan kehidupan spiritual kita? Adakah kita juga punya semangat yang sama, semangat untuk bertumbuh di dalam Tuhan, seperti para gamers ini ketika mereka bergantung, mereka gandrung dengan games yang mereka senangi. Adakah kita juga ingin terus-menerus naik level? Adakah kita ingin terus-menerus bertumbuh? Ibu Bapak Saudara, dalam bacaan kita hari ini penulis Petrus mengingatkan bahwa ketika kita terlahir kembali, bahwa ketika kita menghidupi pertobatan kita, hidup di dalam Kristus, maka kita akan menjadi bayi rohani.
bayi yang butuh dibimbing, yang butuh dituntun, yang membutuhkan asupan gizi yang baik. Dikatakan susu yang murni, bukan susu imitasi, bukan susu formula mungkin ya, tapi susu yang murni. Dan semua itu untuk satu tujuan, bertumbuh bersama dengan Sang Batu Penjuru, Kristus. Ibu saudara, pertumbuhan spiritual kita, pertumbuhan rohani kita, kadang kita anggap sepele. Kadang kita anggap sebelah mata. Nah ini kalau saya pribadi seringkali menanyakan di para calon-calon CD begitu ya, mereka yang selesai katekisasi, saya tanyakan, apa rencanamu ke depan untuk terus bertumbuh bersama dengan Tuhan? Kenapa Bapak Saudara? Karena ya seperti ketika kita menanam, ketika kita melakukan pertumbuhan begitu ya, ada step by step yang perlu kita siapkan. Hal itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Kalau tanaman kita perlu pupuk, di tahap sekian mungkin perlu kita kasih tiang penyangga dan lain sebagainya. Kita perlu persiapkan dengan baik. Ini juga yang sama perlu kita persiapkan di dalam pertumbuhan rohani kita. Susu seperti apa yang kita persiapkan? Perlu ada semangat yang radikal untuk bertumbuh. Seperti seorang bayi tadi, kalau penulis Petrus ini mengibaratkan seperti seorang bayi. Kalau bayi gimana sih mencari susu Bapak Ibu Saudara? Dengan gigihnya. Dia nangis sekenceng-kencengnya untuk mendapatkan susu yang ia butuhkan. Untuk dia bertumbuh. Ini yang perlu kita lakukan untuk bertumbuh secara rohani. Kita perlu dengan sistematis, perlu dengan perencanaan yang baik untuk pertumbuhan rohani kita, tapi juga kita mencarinya dengan gigih dan serius. Kita tahu saudara, susu yang murni itu adalah kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang menuntun kita hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kita tahu susu yang murni itu adalah proses kita berefleksi bersama dengan Tuhan. Pengalaman kita sehari-hari kita refleksikan bersama dengan Tuhan. Kita tahu, kita dapatkan susu yang murni itu ketika kita berdoa. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita selama ini menghidupinya? Sudahkah kita memprioritaskan diri kita untuk bertumbuh? Sudahkah kita memprioritaskan diri kita untuk berhenti sejenak, merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa, refleksi, melihat kembali perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Apa goals yang ingin kita capai Bapak Ibu Saudara? Kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dan di dalam Petrus ini dikatakan menjadi rumah rohani. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita mempersembahkan diri untuk menjadi yang dilihat oleh banyak orang. Agar setiap mereka melihat kasih Allah, karya Kristus di dalam kehidupan kita, hari demi hari. Di dalam keseharian kita, di dalam apapun yang kita lakukan, kita mencerminkan kasih Allah. Nah, sebab itu Bapak Saudara, yuk kita push rank. Kita berkomitmen bersama untuk bertumbuh secara rohani bersama dengan Tuhan. Kita mengikuti PA, berdoa bersama, mengikuti ibadah tentunya, dan juga secara pribadi dan secara personal. Kita bergumul bersama dengan Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan, berefleksi bersama dengan Tuhan, dibimbing oleh firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami inilah bayi-bayi-Mu. Kami ingin belajar bersama dengan Tuhan. Kami ingin bertumbuh bersama-Mu dengan penuh semangat Tuhan.
Kami ingin belajar lewat firman-Mu, mencari susu yang murni, mencari kebenaran bersama dengan Tuhan, agar hidup kami lurus bersama-Mu, agar hidup kami tidak serong, dan terutama Bapa, kami boleh jadi rumah rohani, di mana orang-orang bisa melihat, bisa menyaksikan, bisa merasakan kasih-Mu lewat setiap tingkah laku kami, setiap pelayanan yang kami ambil, setiap pelayanan yang kami lakukan. Tuhan, tanpa-Mu kami tidak mampu. Dengan-Mu saja kami boleh melangkah, kami boleh bertumbuh. Jadi ini kami Tuhan, kami ingin gigih, kami ingin berfokus hanya kepada firman-Mu, kami ingin berfokus hanya kepada kasih-Mu. Tuntun dan bimbing kami, ya Roh Kudus. Bimbing kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami memohon hanya di dalam nama-Mu yang mulia. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bersama-sama menyaksikan, merenung bersama di Sapaan Gembala GKI. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.